Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريقا إلى الجنة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم وَمَنْ أَرَادَهُمَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ Sadaqallahul Aliyyul Azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM As-Salam Al-Jami Bapak Ustaz Jamal beserta segenap jajaran pengurusnya, kita doakan senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat, berkah dalam segala aktivitasnya dan sabar serta istiqamah bersama-sama jamaah dalam rangka memakmurkan masjid yang sama-sama kita cintai ini. Yang sama-sama kita hormati para masyayikh, para guru, para asatijah, para hujjaz, para sepuh bini sepuh, ketua lingkungan, tokoh masyarakat, seluruh jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan semuanya senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah bi nikmatillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesempatan dan kesehatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita masih diizinkan, diperkenankan untuk bisa menambah pundi-pundi amal kita dengan baru saja kita menunaikan sholat maghrib berjamaah. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah kita diterima dan dijadikan sebagai catatan amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam semoga selalu kita hatur kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, tabi'in dan sampai kepada kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari umat yang setia dan istiqomah di dalam mencintai beliau, bersalawat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya, sehingga insyaallah atas izin Allah kita semua akan mendapatkan syafaat Utsman dari beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal. Kita buka kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi ini dengan umul kita suratul Fatihah. Kita mohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah Fatihah. Semoga Allah menjaga hidayah iman dan Islam kita. Allah berikan kekuatan jasmani dan rohani kita untuk istiqamah dalam beribadah dan talabul ilmi. Duduknya kita dalam majlis ini oleh Allah diberikan anugerah ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Rumah tangga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak cucu kita dijadikan keturunan yang saleh dan salihah. Dan kita juga berharap mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan dunia dan akhirat kita. Kita berharap Allah memberikan kesabaran dan ketabahan kepada kita dalam menghadapi segala fitnah-fitnah dunia yang tiada. Guru-guru kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, jamaah As-Salam Al-Jami yang telah mendahului kita, bil khusus kepada pengarang kitab hadis Arba'in An-Nawawi Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi An-Nasaiburi, mudah-mudahan dengan karya beliau yang terus kita pelajari menjadi asbab dan wasilah yang mengantarkan kita berkumpul dengan guru-guru kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit juga kita doakan mudah-mudahan Allah diangkat dan disembuhkan penyakitnya serta dipulihkan segera kesehatannya. Yang sedang terhimpit Allah luaskan rezekinya, yang jauh didekatkan, yang dekat dimudahkan untuk meraihnya. Yang sedang gelisah Allah tenangkan jiwanya, yang sedang menghadapi kesulitan hidup Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Setiap saat kita tidak pernah lepas dari limpahan rahmat dan keberkahannya sampai dengan akhir kehidupan kita. Kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyyin al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pembahasan kita di hadis yang ke-10 tentang innallaha thayyibun, bahwa sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak akan menerima, la yaqbalu, tidak akan menerima illa thayyiban, kecuali yang baik-baik. Ya. Lalu bagaimana supaya amalan kita yang sudah kita lakukan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kaifa yakunul 'amalu maqbulan thayyiba? Bagaimana menjadikan amal-amalan kita yang diterima? Di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencantumkan 2 ayat yang berkaitan dengan perintah Allah kepada para rasul dan juga kepada orang-orang yang beriman, di mana ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Hai para rasul, kata Allah, ya makanlah oleh kalian dari segala yang baik-baik dan berbuatlah kebaikan di situ. Wa qala ta'ala, dan kemudian baru Allah memerintahkan pada orang-orang beriman, ya ayyuhan ladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian dari apa yang kami rezekikan kepada kalian dari yang baik-baik. 2 ayat ini memberikan makna, wa makna hadza anna ar-rasula wa amma amahum ma'muruna bil akali min at-tayyibati allati hiya al-halali wa bil 'amali salih. Maknanya ini bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan umat-umat mereka, wa ammamahum, ma'muruna, diperintahkan, mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik para Rasul dan umat-umat mereka, bil akali minat thayyibati, dengan memakan dari yang baik-baik, allati hiya halalan, yang dimaksud itu adalah yang halal. Karena yang baik belum tentu halal. Yang baik belum tentu halal. Tapi kalau halal, insya Allah baik. Kenapa yang thayyib itu belum tentu halal? Makan buah. Buahnya manis. Apel, anggur, gitu. Buahnya baik, buat kesehatan baik. Tapi kita dapat itu buah dari cara yang tidak halal. Ngambil, mencuri. Jadi sesuatu yang baik juga dengan cara memperolehnya, mendapatkannya dengan cara yang baik. Makanya dikatakan thayyib itu belum tentu halal. Tapi kalau halal, insya Allah udah tentu baik. Karena tidak mungkin Allah memberikan sesuatu yang dihalalkan menurut syariat itu akan merusak tubuh kita, merusak amaliyah kita. Kalau Allah udah syariatkan kalau itu sesuatu baik makanan maupun minuman ataupun
perbuatan lainnya itu sudah dianggap sebagai sesuatu yang dihalalkan, pastinya itu akan memberikan manfaat, memberikan fawaid, memberikan berbagai macam manfaat, faidah. Tapi sebaliknya, kalau itu amalut talih, amalan itu amalan buruk, wa mat'amuhu, makanannya makanan yang buruk, wa masyrabahu, juga minumannya minuman yang buruk. Udah bisa dipastikan itu bisa membawa mafsadat, membawa membawa kerusakan pada tubuh kita. Minuman memabukkan, diharamin. Kenapa? Karena bisa merusak tubuh. Semua perbuatan buruk pun juga begitu. Kalau kita melakukan perbuatan buruk, pasti akan membawa kerugian buat diri kita. Kenapa? Karena bisa membahayakan diri kita atau merugikan diri kita, maupun merugikan atau membahayakan orang lain. Padahal kita diajarkan dalam kaidah fikih ad-darar wala dirar. Ya, jangan sampai segala sesuatu yang kita lakukan, baik mengkonsumsi atau berbuat, itu bisa merugikan diri kita, apalagi merugikan orang lain, membahayakan diri kita ataupun membahayakan orang lain di situ. Ya. Fama kana al-'akalu halalan fal 'amalu shalih. Maka kita tidaklah akan makan yang halalan dan juga amalan-amalan yang baik. Fa idza kana al-'akalu ghairu halalan, maka ketika kita makan yang tidak halal, yang bukan halal, fa kaifa yakunu al-'amalu maqbula? Bagaimana menjadikan amalan itu diterima? Dalam satu riwayat, waqad akhraja at-Tabrani, sungguh telah dikeluarkan, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa dia berkata, tulitu 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tulitu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hadzal ayat, tentang ayat ini. Ayat ini ada dicantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Allah nyebutin, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kalau tadi dalam ayat sebelumnya Allah nyebutin Rasul, wahai Rasul, wahai orang-orang mukmin. Dalam ayat 168 surah Al-Baqarah Allah nyebutinnya ya ayyuhan nas, berlaku kepada seluruh manusia, bukan hanya orang beriman, tapi di luar orang beriman. Kalau orang beriman karena berkaitan dengan syariat. Kalau kepada orang muslim, orang Islam karena berkaitan berhubungan dengan syariat. Berkaitan dengan halal dan haram. Yang haram bukan lagi sesuatu enggak baik, tapi juga bisa merusak. Bukan merusak tubuh doang, tapi merusak akal dan merusak amal-amal kita. Nah, kalau amal kita yang baik bercampur dengan amal-amal yang buruk bagi orang-orang yang beriman, maka akan menjadi rusak amalan-amalan kebaikan kita. Ibarat begini, ini air botol, airnya putih. Kemudian kita tuangin tuh airnya air berwarna.
Air putih suci mensucikan. Al-ma'ut tahur, air yang suci mensucikan. Ini air bisa buat wudu enggak? Bisa nih. Bisa buat wudu, bisa diminum enggak? Bisa. Sayangnya masih ditutup. Jadi belum saya bisa minum, gitu. Tapi kalau udah kecampur dengan air berwarna, dicampurin begini, berubah enggak airnya? Masih kedudukannya, statusnya masih jadi al-maut tahur apa enggak? Udah enggak. Airnya menjadi al-ma'ut tahir. Air yang suci tetapi tidak mensucikan. Boleh diminum tapi enggak boleh untuk bersuci atau berwudu. Nilainya berkurang enggak? Berkurang. Merusak enggak? Merusak. Apalagi kalau campurnya dengan air alkohol. Itu maksudnya. Jadi kalau amalan-amalan kita dicampur kebaikan dengan kezaliman, rusak enggak iman kita? Rusak iman kita. Makanya yang baik-baik itu dalam semua fi kulli syai'i wa fi kulli hal. Dalam segala sesuatunya, dalam segala keadaannya harus baik. Baik apanya? Wal amwal, hartanya, wal a'mal, amal-amalannya. Wal i'tiqadat, juga keyakinan yang keimanannya. Jadi kedudukan halal itu bukan hanya sebatas makanan dalam hadis ini. Meskipun bicaranya tentang kulu min thayyibati, makan oleh kalian kulu. Tapi makna yang lebih luas kulu di situ bukan hanya lizatihi, tapi li a'malihi wa li aqwalihi wa li a'malihi wa li amwalihi wa lil i'tiqadati. Semua berlaku tuh, hartanya, ucapannya, perbuatannya, keyakinannya berlaku semua. Nah, ayat ini ya ayuhan nas itu berlaku untuk manusia, bukan hanya sebatas berhubungan dengan syariah, bukan hanya berhubungan dengan syariat, hukum halal dan haram, tapi ternyata ini juga diberlakukan oleh Allah, diperintahkan untuk makan yang baik-baik kepada semua manusia, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Kenapa? Karena bukan hanya batasan hukum, tetapi bisa merusak tubuh. Banyak minum-minuman yang diharamkan merusak tubuh enggak? Makan duren kebanyakan merusak enggak? Merusak. Makan banyak kan. Ya, segala sesuatu itu yang berlebihan baik enggak? Enggak baik. Yang berlebihan itu enggak baik. Orang udah punya penyakit, udah punya gejala prediabetes. Tahu prediabetes? Yang sedikit lagi jatuh statusnya jadi diabetes. Apa diabetes itu? Penyakit gula. Udah tahu, dia udah mengarah kepada penyakit diabetes, udah ada gejalanya, udah ada indikasinya. Tapi kalau makan pengennya manis-manisan mulu, goreng-gorengan mulu. Kalau minum juga pengennya manis-manisan, nggak pagi, nggak siang, nggak malam, pengennya minumnya teh manis mulu. Kalau nggak kopi manis mulu. Kan yang manis-manis bikin wah, diabetes, overweight. Ada rumus sederhana. Orang kalau diabetes lihat, dihitung dari berat badan dikali tinggi badan. Dari berat tubuh amat tinggi tubuh kita dihitung. Kalau enggak ideal berat badannya, itu ada indikasi overweight. Kalau udah masuk overweight, masuknya prediabetes.
Saya kalau udah begitu tuh, maka kita bukan nggak boleh makan, tapi harus dijaga, diatur ritme makan dan minumnya sesuatu yang nggak baik. Karena bisa merusak tubuh. Nah, apalagi sekarang makanan minumannya banyak mengandung kimia. Nasi, padi yang kita makan ya juga ada insektisida ya, fungisida, mengandung kimia. Makanya udah ya Allah. Ya kalau kita itu aja udah nggak bisa dijaga, minimal meminimalisir, mencegah sesuatu yang bisa mengarah pada kerusakan tubuh di situ. Ya. Faqama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Nabi menyebutkan ayat ini, wahai manusia, ya, kulu mimman fil ardi halalan thayyibah. Makan oleh kalian itu di muka bumi ini yang halalan dan baik. Maka faqama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Waqqas berdiri. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'ullaha ay yaj'alni mustajabid da'wati. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah ya. Jadikanlah agar ya doa-doaku ini dikabulkan. Permintaan sahabat Sa'ad bin Abu Waqqas. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Sa'ad. Nabi mengatakan, ya Sa'ad. Itu. At-tabbu muta'imaka takum mustajabud da'wat. Bukankah engkau yang mengkonsumsi makananmu itu makanan-makanan yang bisa menjadikan doa-doamu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi jiwa Muhammad yang berada dalam genggaman biyadi, dalam genggaman Allah, tangan Allah, dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di situ. Innal 'abda liyaqzifal luqmatal haram fi jawfihi. Sesungguhnya seorang hamba di rongganya, kerongkongan ini ada ya, segenggam barang haram, makanan haram, makanan haram. Ya. Ma yaqbalullahu minhu amalan arba'ina ayyam. Maka kalau Allah, tidaklah Allah akan menerima dari doa-doanya segenggam. Cuma segenggam tangan gini. Dalam rongga mulut kita ada sesuatu yang haram, ada barang yang haram, menyebabkan Allah tidak akan menerima amalan-amalan kita 40 hari. Lah kita bayangin, renungin, kira-kira lebih enggak dari segenggam apa yang selama ini kita konsumsi, yang udah melekat, yang kita berikan pada tubuh kita, yang bisa menjadi daging, kemudian kita berikan juga kepada anak dan istri kita, yang kemudian juga tumbuh menjadi anak yang besar. Kalau di dalamnya ada mengandung hal-hal yang diharamkan Allah. Wa aima abadun nabata li'ammihi min sahnatil fannari awwal bihi. Ya Allah. Ya. Kalau seorang hamba mengkonsumsi barang haram, kemudian daging itu tumbuh pada diri kita nih, pada tubuh kita di situ. Maka tempat yang paling sesuai fannar, tempat yang paling sesuai buat diri kita, orang-orang yang banyak mengandung haram itu tempatnya neraka.
Ya. Wa ruya Abu Yahya al-Fatar an Mujahid an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala la yaqbalullahu as-salata amrin fi jawfihi haramin, tidak akan diterima salat seseorang yang di dalam rongganya itu, ya maksudnya nih kerongkongan nih, terdapat barang-barang haram yang dikonsumsi. Ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari makanan dan minuman yang diharamkan. Perbuatan-perbuatan yang menyebabkan doa-doa kita enggak diangkat, tidak terangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tapi kalau udah terlanjur bagaimana? Mungkin selama kita mencari mahisa, mencari nafkah, banyak ya kita melakukan hal-hal yang diharamkan. Manipulasi, korupsi, judi, ya apalagi. Pokoknya mengandung haram aja. Kemudian kita pergunakan untuk ya menafkahi anak istri dan termasuk kita sendiri. Berarti ada harta-harta yang haram di situ. Kaifa yakhrujul muslimu minal harami? Bagaimana seorang muslim mengeluarkan dari sesuatu yang diharamkan, taruhlah harta. Apalagi orang yang korupsi ya. Sekarang lagi viral ya. Lagi viral ya orang-orang yang korupsi. Merusak amalnya juga. Yatahlisul muslimu minal malil harami. Seorang muslim ketika memang sudah ada harta yang di dalamnya dikonsumsi itu sesuatu yang haram, ya, maka membersihkan dari harta yang haram itu. Ba'dal ajazi an ma'rifati sahibi. Kalau misalkan dia mengambil hak orang lain, harta kita yang kita peroleh ada hak orang lain enggak? Atau bahkan kita menzolimi orang dengan mengambil hak orang lain. Atau misalkan kita punya hutang kepada si Fulan. Fulannya kemudian meninggal. Jangan malah seneng. Alhamdulillah, hutang saya lunas dah, gak ada lagi. Ya, nggak boleh begitu. Meskipun orang yang mengutangi udah meninggal, ada ahli warisnya. Wajib nggak dia menunaikan utangnya? Wajib. Kalau masih ada ahli warisnya, wajib dia tunaikan. Tapi sekiranya kalau udah nggak ada nih ahli warisnya nih, udah nggak ada yang namanya ya sanak familinya, orang ini meninggal tidak lagi meninggalkan jejak ahli warisnya, keluarganya, gitu. Nggak tahu, maka ya awil usuri alaihi bitasdiqi di situ. Ya, dengan cara dia mensedekahkan. Sedekahin dah tuh. Kalau kita nggak kesampaian mengembalikan hak-hak orang lain yang hartanya kita ambil di situ. Atau ada hak-hak orang lain yang hartanya ada pada diri kita yang belum sempat kita berikan. Gitu. Wal ajril maliki. Ini enggak pahalanya itu balasannya
itu untuk orang yang memiliki harta itu. Juga bukan orang yang mensedekahkannya, tapi yang memiliki hartanya di situ. Ruya an Malik ibn Dinar qala. Ada satu diriwayatkan dari Malik bin Dinar. Qala sa'altu Atha bin Abi Rabah aman indahu mal haramin. Ali bin Dinar bertanya kepada Atha bin Abi Rabah, ya, terkait dengan harta yang haram gitu. Wala ya'rifu arbabah, yang juga tidak diketahui pemiliknya gitu. Wa yuridul khuruj minhu, bagaimana kalau dia ingin mengeluarkan hartanya? Caranya gimana? Qala yatasaddaqu bihi. Kata Atha bin Abi Rabah, sedekahin di situ. Wala aqulu inna zalika yajzi'u bihi. Tapi tidak berpahala. Yang sedekahin harta orang lain yang bukan miliknya dia, walaupun dia sedekah, tapi nggak berpahala buat dia, karena hartanya bukan milik dia. Gitu. Wa masyhuru an Syafi'i rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Ada pendapat yang masyhur dari Imam Syafi'i, itu pernah mengatakan terkait fil amwalil harami, dalam hal harta-harta yang haram, annaha hifzu wa la yatasaddaqu biha hatta yuz'ara mustahaqquha. Hartanya jangan disedekahkan, enggak boleh, tapi disimpan. Dan jangan disedekahin katanya. Hatta yuzharu mustahaqquha, hingga jelas terang siapa ya pemilik harta itu. Jadi disimpan aja udah. Enggak boleh sedekahin. Kenapa? Kata Imam Syafi'i berdalil dengan hadis ini. Innallaha thayyib. Sesungguhnya Allah itu ya baik. La yaqbalu thayyib, dan tidak akan menerima illa thayyiba, kecuali yang baik-baik. Maka kata Imam Syafi'i, simpan, jangan disedekahkan gitu. Wala yataqarrabu ilallah illa bitayyibi, karena tidak akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sesuatu yang baik. Artinya tidak mampu Allah itu mendekat kepada orang-orang yang bersedekah dengan sesuatu yang tidak baik di situ. Qala Ibnu Rajab, maksudnya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang ulama yang bermazhab Ahmad bin Hanbal, ya, atau mazhab Hanabilah, ya, itu pernah mengatakan was-sahihus sadaqatu bi. Yang sahih, yang benar katanya sedekahin dengan harta itu, dengan harta yang haram itu, sedekahin. Di anna ittilafal malu wa ida'atahu manhiya anhu. Karena sesungguhnya ya memusnahkan harta yang haram itu, ya, itu wa ida'atuhu, itu perbuatan yang dianggap tidak bijak. Wa ida'atahu manhiya anhu, ya, termasuk tindakan yang dilarang, makanya disuruh dicegah gitu. Wa irsaduhu abada,
itu menyimpannya pun juga bukan satu perbuatan yang baik karena rentan. Kalau disimpan uang, hartanya dalam bentuk uang, disimpan lama-lama sampai tahu jelas pemiliknya. Kira-kira itu gimana? Orang dulu yang viral itu nyimpen uang kertasan, disimpan, dimakan apa? Makan rayap ya. Udah ngumpulin bertahun-tahun ya uang kertasan, taunya pas mau didengokin uangnya udah dimakanin rayap. Kan sayang jadinya. Sia-sia enggak? Sia-sia. Ya. Makanya dianjuran menjadi sedekah di situ. Ta'ridul lil ittilaf wal istila'u zulmatu alaihi. Ya. Ya, disimpan juga riskan. Kenapa? Bisa dicuri sama orang. Gitu. Wa innama hiya shadaqatu an malikihi. Udah, yang baik itu sedekahkan dan niatkan sedekahnya itu untuk pemilik harta itu. Meskipun kita nggak tahu misalkan, udah sebutin aja si fulan, saya sedekahkan ya harta ini sebagai harta si fulan. Ya Allah maha tahu dan Allah yang lebih tahu apa yang kita inginkan, kita kehendaki, yang kita maksud di situ. Apapun yang ada di dalam hati kita, innallaha ya'lamu ma fis sudur. Itu aja yang kita mau. Ya, itu cara bagaimana kita mengeluarkan harta kita yang di dalamnya mengandung sesuatu yang haram. Dapat uang dari cara yang haram, kita beliin makanan atau minuman, kemudian kita makan dan kita minum. Tuh. Makanya ya dalam hadis itu Nabi mengatakan ada innar rajula yutilus safar. Sesungguhnya ada seseorang yang melakukan perjalanan safar, perjalanan panjang, perjalanan jauh di situ. As'ad wa a'bar. Kelihatannya bajunya tuh kusut, rambutnya juga kusut, ya, wa a'bar, dan juga penuh dengan debu. Itu menunjukkan ciri-ciri orang yang sedang melakukan perjalanan panjang, perjalanan jauh, gitu. Kemudian apa? Wa yamudduhu yadaihi ilas sama. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Sambil ngomong ya Rabb, ya Rabb. Ya Allah, ya Allah. Dia mohon. Jadi ternyata dalam hadis ini salah satu yang menjadi asbabu ijabatud doa, yang menjadi sebab dikabulkannya doa, itu salah satunya adalah itolatus safar. Orang yang melakukan perjalanan jauh, tapi dengan catatan perjalanannya itu bukan perjalanan maksiat di situ. Ya, wa mujarridus safari yaqtadi ijabatid doa. Ya, sekedar melakukan perjalanan biasa. Perjalanan biasa. Ya, kalau dianggap ibadah bukan. Tapi juga bukan perbuatan buruk. Ya, pergi aja jalan. Misalkan jalan-jalan healing, ya, menghibur, untuk hiburan, refreshing. Kan itu perjalanan biasa. Apalagi kalau perjalanan itu perjalanan ibadah wasaihuna.
perjalanan dalam rangka mencari ilmu, perjalanan dalam rangka untuk pulang ke kampung halaman dalam rangka silaturahmi. Itu perjalanan yang mengandung ibadah. Nah, perjalanan yang biasa aja, sekedar cuman untuk menyenangkan, ya menghibur hati di situ. Maka faqad ruwiya Abu Daud wa Ibnu Majah wa Tirmizi. Ada diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah dan Imam Tirmizi dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata beliau, salasun da'watun mustajabatun la syakku fihin. Ada 3 doa yang akan diijabah dan tidak ada keraguan di dalamnya. 3 doa orang-orang yang dikabulkan doanya. Dakwatul mazlumi, doa orang yang teraniaya, yang terzolimi, yang kita sakiti, yang kita caci maki, yang kita fitnahi, yang kita, ya Allah, pokoknya kalau dia tahu kita rendahkan, kita caci maki, kita hina, kemudian dia ngangkat doa, ya Allah, dia udah nyakitin perasaan saya, ya Allah. Turunin ya Allah, turunin musibah bala ya Allah. Dijawab Allah. Wa da'watus safar, doanya orang-orang yang melakukan perjalanan jauh. Ternyata itu juga bisa diijabah doa. Kenapa? Karena perjalanan jauh itu adalah perjalanan berat. Berat enggak? Perjalanan jauh itu butuh waktu, butuh tenaga, butuh harta. Makanya perjalanan ibadah haji itu pahalanya luar biasa. Enggak ada balasannya kecuali apa? Surga. Al-hajju mabrur laisa jazau illal jannah. Tuh. Bahwa haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Gitu. Maka orang yang melakukan perjalanan panjang, apalagi dalam rangka ibadah, ya ketika doa diijabah. Karena ada kesungguhan dia, ada mujahadahnya dia dalam melakukan ibadah, dalam melakukan perjalanan dia di situ. Apalagi kalau perjalanan itu penuh dengan ibadah di situ. Wa da'watul walidi liwaladihi, doanya orang tua untuk anak-anaknya. Ya Allah, orang tua sayang sama anak, berdoa supaya anak tetap dijaga, dilindungi, diselamatkan dari segala musibah. Doanya orang tua untuk kesuksesan anaknya. Gitu. Perjuangan orang tua untuk anak-anaknya bukan hanya sebatas ya meneteskan keringat, tapi meneteskan air mata untuk anaknya, berdoa terus untuk kebaikan kesalehan anaknya di situ, ya Allah. Gitu. Maka sungguh ya 3 golongan orang-orang inilah yang doanya ya diijabah oleh Allah SWT, termasuk orang yang melakukan perjalanan baik. Mudah-mudahan ya setiap perjalanan kita yang di dalamnya mengandung nilai ibadah ini akan mendapatkan balasan dari Allah dalam bentuk doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik doa yang biasa maupun doa untuk keluarga kita oleh Allah diangkat. Ya, karena kebaikan-kebaikan bagi seorang yang beriman itu adalah yarfa'u darajah, akan diangkat 1 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita sambung lagi. Wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
واعف عنا يا كريم واعف عنا كريم يا أرحم الراحمين ارحمنا فرج على المسلمين اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نعوذ بك من الظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وابتع علينا بالمعرفة العلم وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلبه لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن عمل لا يرفع من فضلك دوم فيها سبحانك اللهم وتحيات فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته